Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Semangat membara. Pak Badru selalu semangat membara ini. Menyala, Pak. Pak Rendy ini wajahnya bersinar sekali ini. Masih muda, Pak. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan aktivitas di eksplorasi konsep yang pertama ini Allah catat sebagai amal yang makbulan dan mudah-mudahan menjadi suatu ibadah buat kita untuk mengembangkan anak didik kita menjadi dan soleh. Namun sebelumnya saya minta Pak Badru Soleh untuk memimpin doa kepada Pak Badru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalika wa'din sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha al ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Pak Badrus. Saya izin share screen. Maaf ada yang Bapak Ibu, di hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kita mengawali sikon ini dengan eksplorasi konsep modul 1.1 yang mana kita sudah belajar di LMS mulai dari diri hingga eksplorasi konsep, dan pastinya saya sudah membaca semua apa yang Bapak Ibu upload di LMS mulai dari diri, harapan-harapannya juga, kemudian mengenai pemikiran KHD. Nah, di sini kita akan berdiskusi karena di sini adalah forum diskusi ya Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi, merefleksikan kembali apa yang sudah kita baca di LMS. Kemudian kita bertukar pikiran mengenai pemikiran KHD ini. Ini perkenalkan karena sudah perkenalan kemarin ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Yuni, saya ambil screenshot foto Ibu. Meskipun tidak bisa di screenshot, tapi saya juga bisa ahli IT juga. Saya screenshot di profilnya kok nggak bisa, akhirnya ya dengan bacaan bismillah akhirnya bisa. Kemudian di sini ada Pak Zaman juga, kita sudah kenalan kemarin ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu karena ini saya full screen di PPT-nya nggak kelihatan. Jadi kalau ada resen mohon untuk bisa segera resen kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, di identitas modul kita di paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara.
Untuk sesi pembelajaran kita akan berdiskusi dengan jumlah jam pelajaran 2 JP atau 90 menit. Kemudian kompetensi lulusan yang kita tuju, diharapkan Bapak Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Apa alasan menjadi pemimpin pembelajaran sehingga Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak ini? Karena pastinya Bapak Ibu nanti ke depannya akan doktrin ya, akan didoktrin, akan menjadi calon-calon kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Dan yang kedua, kompetensi lulusan yang dituju, Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modul, Bapak Ibu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau boleh tahu, ini sebenarnya nanti akan kita bahas, tapi saya cuma pengen tahu aja, filosofi pendidikan KHD apa ya Bapak Ibu kalau boleh tahu? Ada yang bisa menyampaikan? Mohon maaf, saya nggak kelihatan ini soalnya. Ada yang resen ini? Oke, saya minta dari Bu Deno dulu. Filosofi KHD itu apa, Bu Deno? Menurut saya filosofi KHD itu pendidikan yang berpusat pada anak, yang sesuai, yang lebih makan tentang pendidikan anak. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bu Deno. Seperti yang ya sudah benar Bu Deno, di situ sudah kita baca juga di LMS, pastinya secara garis besarnya menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan gitu ya, dan kebahagiaan setinggi-tingginya, itu yang filosofi KHD, dan itu pun filosofinya juga perubahan, baik itu berupa kodrat alam maupun kodrat zaman. Benar. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 2. Bapak Ibu mampu mengambil, ini di capaian umum modul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi. Jadi Bapak Ibu harus mampu mengambil pembelajaran yang mana dari pemikiran filosofi KHD ini untuk bisa Bapak Ibu terapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan wujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Ini capaian umum modul. Adapun yang khusus ini, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu untuk mampu memiliki satu pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Mungkin sudah dibaca ya di eksplorasi konsep, dasar-dasar pemikiran KHD itu apa saja. Kemudian keterampilan pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini nanti akan kita bahas, kita akan merefleksikan, berdiskusi, karena di sini sesi pembelajarannya adalah forum diskusi. Nanti kita akan saling berdiskusi apa yang sudah Bapak Ibu pahami di eksplorasi konsep. Kita istilahnya bisa saling mendapatkan insight, wawasan baru dari salah satu dari kita semuanya. Oke, untuk agendanya pembukaan 25 menit, refleksi kritis, kita akan merefleksikan 30 menit, kemudian kita akan dialog, diskusi dan tanya jawab dari Bapak Ibu, kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit dan penutup. Oke, untuk ice breaking, karena tadi sudah dibuka oleh Pak Badrus Soleh, jadi kita ice breaking, nanti ke depannya Bapak Ibu, karena saya biasanya di mana, waktu angkatan 8 itu ice breaking saya mesti minta dari CGP. Jadi untuk besok
ruang kolaborasi. Saya minta dari yang Pak Badrus dulu ya. Nanti kita bergilir setelah dari Pak Badrus siapa. Jadi untuk ice breaking besok, karena besok ada ruang kolaborasi ya Bapak Ibu, tetap jam 19.30. Nanti ada ice breaking, monggo Pak Badrus untuk memimpin ice breakingnya. Untuk sekarang biar saya yang memimpin ice breaking. Paham gitu Pak Badrus ya? Siap, paham Pak. Oke, siap. Nah, ice breaking-nya berupa, terserah Bapak Ibu ya, boleh berupa gerakan atau foto atau apa terserah. Yang penting kita bisa memusatkan pikiran kita terlebih dahulu. Saya nanya nih kepada Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran kita setelah melihat gambar ini? Ada yang bisa rasain Bapak Ibu? Mau memberikan pertolongan. Tidak dengar ya? Meminta bantuan. Iya. Dia rasain bisa menggunakan. Mau memberikan bantuan tapi ditolak. Pemberian solusi. Ya. Oke, silakan Bu Vivin dulu. Silakan Bu Vivin. Iya, Pak. Bu Vivin, mohon maaf, boleh di on kan kameranya? Oh iya, Pak. Karena direkam. Ya, langsung Pak ya. Oke, silakan. Ini meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada seseorang, ya. Mungkin orang tersebut ingin membantu, seperti itu, Pak. Oke, meminta pertolongan orang tersebut. Meminta bantuan, ya. Dan orang yang diminta bantu itu akan menolong orang tersebut. Oke, siap. Mungkin seperti itu, ya. Terima kasih Bu Vivin. Nah, ini saya bisa melihat Pak Muhlis. Gimana kabarnya Pak Muhlis? Saya udah baik Pak, baik. Sama Pak Muhlis. Pak Muhlis kalau boleh tahu ada, karena kemarin sudah perkenalan Pak Muhlis, tinggal Pak Muhlis saja yang belum. Kalau boleh tahu SMP mana dan bisa perkenalan Pak Muhlis. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Nama saya, Waalaikumsalam. Saya aktivitas di SMP 1 Negeri 1 Raksan. Saya mengajar mapel informatika saat ini. Itu aja Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Muhlis. Wah, ini satu dua ya dengan Pak Badrus seperti ini ya. Betul Pak, sama. 1-2 satu kelas Pak. Oh iya, Pak Badrus yang dari SMA Pak. Oh, saya Jenulasan. Betul Pak. Ya. Oke, bisa. Nah, ada pendapat yang lain Bapak Ibu selain dari Bu Vivin? Bu Vivin minta tolong untuk selalu on cam. Silakan Bu musik mesti. Oke, kalau saya melihat dari gambar ini sebenarnya ada seseorang yang mau memberikan pertolongan tapi ditolak. Kenapa? Karena di situ terlihat rodanya itu berbentuk persegi. Tapi di sini seseorang itu memberikan pertolongan untuk memberikan roda yang lingkaran sehingga jalannya akan lebih cepat. Jadi terlihat bahwasanya sebenarnya orang yang membawa lingkaran ini memberikan solusi supaya pekerjaannya lebih cepat, tapi ditolak dengan alasan sibuk. Seperti itu, gitu. Oke, sangat luar biasa Bu Ngesti. Siap. Ya, benar sekali Bu Ngesti. Nanti Pak Badrus pertanyaan yang kedua. Jadi memang kita kadang ada yang bocor ini Bapak Ibu. Jadi kita terkadang merasa ya, ini suaranya saya nggak enak dua kali. Boleh di-mute Bapak Ibu? Kan ada. Mohon maaf, boleh di-mute? Oke. Jadi kita kadang merasa egois gitu ya Bapak Ibu. Padahal orang yang ada di pinggir kita atau orang yang ada di sekitar kita itu memberikan pertolongan terhadap kita. Tapi kita merasa egois, merasa benar, merasa bahwa pendapat kita itu benar, sehingga pendapat orang lain
itu dianggap tidak relevan dengan pemikiran kita. Dan ini benar dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ngesti. Sebenarnya dengan memberikan roda, maka mereka berdua ini dengan tidak istilahnya dengan cepat untuk mendorong gerobak itu ya, tidak susah payah. Oke, selanjutnya dari Pak Badrus. Bentar. Mengapa hal ini terjadi bila dikaitkan dengan kehidupan sekitar kita, Pak Badrus? Silakan. Kadang memang dengan berdasarkan gambar tadi, kenapa saya jawab? Karena memang kadang-kadang manusia rasa egois itu selalu muncul, Pak. Terlepas dirinya benar atau tidak. Orang yang mau berbuat baik dengan niat baik, ternyata tetap persepsi kita mereka salah dan saya lah yang paling benar gitu, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Badrus. Saya minta yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Ada yang bisa rasain? Sebelum kita ke materi, silakan ada yang bisa rasain Bapak Ibu? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saya bisa sedikit menyampaikan, Bapak. Oke, silakan. Pendapat saya begini. Kenapa hal ini terjadi? Memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Misbahul tadi, bahwa keegoisan itu masih sering muncul pada setiap individu. Nah, di sini yang diperlukan adalah kesadaran diri untuk bisa memahami, untuk bisa menerima maksud dari orang lain itu, ditelaah dulu. Apakah keegoisan, kembali ke keegoisan tadi. Kalau yang dikedepankan itu adalah sebuah keegoisan, maka yang muncul adalah seperti yang terlintas pada gambar. Karena sepertinya membutuhkan penjelasan yang lebih rinci supaya orang itu bisa memahaminya dengan detail, Bapak. Jadi pada prinsipnya setiap individu itu memang diharapkan adalah pada saat ini itu adalah memahami apa maksud dari orang lain itu. Pasti di dalam maksud itu ada sinyal-sinyal apakah ini positif atau negatif. Seperti itu Bapak dari saya. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ririn. Memang kita harus merasa terbuka ya Bapak Ibu. Dan juga kalau kita lihat semuanya karena kita manusia atau bersifat sosial, jadi kita memang tidak bisa berindividual. Apapun yang ada di sekitar kita harus toleransi, kita harus saling menolong. Itu ya, ini ice breaking yang sudah kita, mungkin kedepannya Pak Badrus boleh berupa ice breaking gerak atau gimana, terserah. Siap, enggak Pak. Boleh joget atau. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran ini jadi angka gitu. Ada yang bocor Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah Bapak Ibu bisa memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi, karena nanti di forum diskusi ini Bapak Ibu bisa bertukar pikiran, memberikan pandangan-pandangan menurut Bapak Ibu tentang pemikiran KHD atau filosofi pendidikan KHD ini. Oke, kita lanjut. Untuk skenario pembelajaran, yang pertama pembukaan, ini ada 25 menit. Yaitu fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Kita sudah saya sampaikan tadi tujuan pembelajaran. Kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling terbuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi KHD Dewantara. Untuk untuk yang kedua adalah refleksi kritis. Bapak Ibu menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Nanti akan saya kirimkan jamboardnya. Kemudian kita akan berdiskusi 20 menit, saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif seperti setiap CGP
dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pemahaman atau pemikiran seperti itu, atau boleh menanyakan kepada CGP yang lainnya mengenai apa yang Bapak Ibu belum pahami mengenai pemikiran KHD ini. Kemudian yang keempat, refleksi. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP, kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur atau Padlet. Penutup, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas Bapak Ibu, yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti di diskusi, forum diskusi ataupun di refleksi, Bapak Ibu semuanya memiliki hak untuk berpendapat. Jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lebih aktif, maka di sini Bapak Ibu akan lebih terlihat bahwasanya memang Bapak Ibu ini menjadi calon-calon pemimpin. Karena kalau menjadi calon pemimpin tidak mungkin dia menjadi vakum atau pasif gitu ya. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, kami mohon Bapak Ibu peserta yang lainnya untuk mendengarkan, minimal dinonaktifkan mikrofonnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai satunya ngomong juga, akhirnya nggak beraturan. Yang keempat, ini empatnya ada 3 ya, sebenarnya 4, 5, 6 itu. Yang keempat adalah berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi sebelum dipersilahkan, mohon untuk rasain dulu Bapak Ibu ya, biar jalannya lancar. Yang kelima, berpartisipasi penuh, mindfulness. Jangan sampai Bapak Ibu ada di depan laptop tapi pikirannya atau ada aktivitas-aktivitas lain di luar itu sehingga tidak fokus terhadap pembelajaran hari ini. Untuk yang keenam, selalu on kamera selama pembelajaran berlangsung. Jadi kami mohon semua Bapak Ibu untuk selalu on kamera, atau kalau memang untuk off kamera ingin ke kamar mandi silahkan. Tapi kalau tidak ada halangan atau tidak ada kendala, misalnya jaringan atau mati lampu atau yang lainnya, karena ini direkam, jadi harus on kamera Bapak Ibu ya. Oke, refleksi kritis CGP. CGP menjawab poin penting dari pertanyaan pemantik di Jamboard. Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu ya, akan saya kirim di Jamboard. Nanti Bapak Ibu menjawab di sticky note apa makna kata menuntun. Atau lebih menurut Bapak Ibu gimana? Apakah kita langsung berdiskusi tanpa menulis di Jamboard biar kita lebih terbuka atau lebih enak, atau tetap menulis di Jamboard? Gimana Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kalau menurut saya alasannya kalau menulis di Jamboard itu kan terekam dan kita bisa melihat Bapak. Tapi kalau langsung itu daya ingat masing-masing ini kan tidak sama ya Pak. Apalagi seperti saya kan sudah tua. Maksudnya daya ingatnya mungkin sudah ya menurun. Artinya sebagai tuntunan untuk menyampaikan berpendapat nanti kan acuannya kurang. Oke. Maaf terpental Bapak Ibu.
Mohon maaf, ini suara saya ke-mute tadi ya. Jadi silakan ditulis di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sticky note ini Bapak Ibu tulis nama panggilannya saja, kemudian tulis poinnya. Apa yang ingin Bapak Ibu tulis poinnya. Nanti kita biar lewat lisan atau dengan penjelasannya saja. Apa masih terkendala di sticky di Jamboardnya ini Bapak Ibu? Yang di sini, yang ini Bapak Ibu, yang saya share ini sticky note diklik, nah di sini tulis. Silakan. Apa masih ada kendala Bapak Ibu? Tidak, Pak, proses. Oh tidak ya. Bisa. Silakan diisi di Jamboard itu. Ini karena waktunya juga ya Bapak Ibu, jadi saya kayaknya kok lebih condong langsung lisan saja ya, daripada ditulis. Karena nanti waktunya habis dengan Bapak, ini masih belum ada yang nulis soalnya Bapak Ibu. Saya khawatir. Kenapa? Langsung aja Pak. Langsung saja Pak. Langsung Ya. saja nggih. Masih Pak, kebingungan masih. Oh masih kebingungan nggih. Ini Ya. sebenarnya juga sudah ada di eksplorasi Masih konsep, biasa. di eksplorasi konsepnya. Oke, saya izin stop sharing biar kita langsung jawab yang ada di Oke. Apa kata makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Saya minta Bu, oke, Pak Badrus, silakan Pak Badrus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kata menuntun adalah proses memberi pendampingan atau mengarahkan anak ke tujuan yang baik, Bapak. Jelas menuntun menurut perspektif Ki Hajar Dewantara dalam relevansi pembelajaran di kelas ataupun di sekolah adalah kolaborasi dengan siswa, memberikan ruang kritis pada siswa agar bisa berkomunikasi dengan inovasi kreatif. Jadi sudah jelas Ki Hajar Dewantara mengaplikasikan kata menuntun itu ke dalam 3 triloginya Tuturi Handayani Ingat Sosundulogo itu Pak. Jadi apa maknanya? Yang jelas
kemerdekaan belajar untuk kita supaya kita lebih kreatif, inovatif dalam memberikan ruang berpikir yang merdeka kepada siswa. Nah, ini saya kira inti dari kata menuntun itu, Pak. Artinya mengajak murid menjadi manusia yang betul-betul paripurna. Itu sementara, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Badrus. Tepuk tangan Bapak Badrus, Bapak Ibu. Oke, memang kita memberikan ruang kepada anak didik kita agar lebih terbuka gitu ya istilahnya Bapak Badrus ya. Oke, betul Pak. Silakan Bu Vivi. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya menuntun itu adalah membimbing semua siswa yang ada dalam diri mereka agar mencapai potensi yang terbaik atau sesuai bakat setiap anak. Atau tindakan mengarahkan seseorang dengan lembut dan penuh perhatian. Menurut saya, ini Bapak jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Vivin memberikan arahan dengan lembut dan kasih sayang sehingga anak merasa terbuka gitu ya. Iya, dan penuh perhatian. Iya. Oke, silakan Bu Deno. Oke Bapak, menurut saya untuk kata menuntun ini dimaknai dengan membimbing, mengarahkan, menasehati, bahkan menyemangati, memotivasi semua yang ada pada anak sesuai dengan kodrat. Kodrat di sini, kodrat anak di sini maksudnya adalah seperti potensi yang dimiliki anak, cara berpikirnya, potensi emosinya, dan potensi fisiknya. Sehingga kita menyiapkan juga nantinya pembelajaran yang bermakna untuk anak. Seperti itu. Sangat luar biasa Bu Deno. Berarti bisa dikatakan masuk ke budi pekerti ya, berupa cipta rasa karsa gitu juga ya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bapak Ibu, biar kita tidak fokus ke satu pertanyaan. Apa kata menuntun? Dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Oke, silakan Tur Asia. Suaranya kurang jelas, Ibu. Halo, apakah sudah jelas Bapak? Oke, sudah. Oke. Kalau dari pertanyaan pemantik yang nomor 2 itu, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam di daerah saya? Dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya, menuntun itu kalau menurut saya memiliki peran yang penting untuk membantu seseorang memahami norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi, kalau menurut saya, makna dari kata menuntun dalam konteks sosial budaya itu mengacu pada bimbingan, arahan agar seseorang itu mengerti norma dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya adalah dengan menjadi teladan atau guru yang bisa memberi contoh yang baik kepada peserta didik di sekolah, seperti sopan santun. Kalau biasanya di sekolah itu kita ajarkan kepada anak-anak melalui 3S, salam, senyum, sapa. Kemudian toleransi, saling berbagi, saling menghargai sesama teman. Kemudian bagaimana bersosialisasi yang baik dengan teman saat bermain di sekolah. Mana yang baik, mana yang itu Bapak saya. Di mana?
Oke, terima kasih Bu Nur Asia, sangat luar biasa sekali. Memang kita harus memberikan batasan-batasan ya kepada peserta didik kita agar tidak keluar dari jalurnya gitu ya, agar tidak keluar dari porosnya kalau kita ibaratkan kata Surya, kata norma-norma yang ada di dalam budaya kita, norma-norma yang ada di lingkungan kita, dan sampai anak ini terpengaruh dengan norma yang di luar. Sampai biasanya kan mungkin kalau di desa kita lebih sering melihat anak-anak perempuan atau gadis-gadis masih memakai jilbab gitu ya. Tapi kalau sekarang khususnya di Surabaya itu udah jarang sekali siswa di mal-mal memakai jilbab, udah kebanyakan memang norma kebaratan sudah mengental di anak-anak generasi Gen Z-nya ini. Oke, kita lanjut Pak Randy. Silakan Pak Randy. Oke, Pak, terima kasih. Menurut saya, bagaimana menuntun, memaknai menuntun untuk mewujudkan pendidikan ini, di mana anak-anak itu diberikan suatu pendidikan, kebiasaan, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada Bu Nur Asia menyampaikan ada senyum, sapa, seperti itu. Terus kita juga bisa berikan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan lingkungan kita agar nanti anak-anak itu bisa baik dalam berbudi pekerti dan keagamaannya, Bapak. Seperti itu. Terus untuk sosial dan budaya, kita juga mengajarkan tentang budaya seperti kegiatan menari atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar sekolah. Begitu Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Randy. Ya benar, yang 3E seperti Bu Nur Asia dan Pak Randy jelaskan memang sebagai salah satu menuntun gitu ya, contoh kepada anak didik kita, dan juga sosial budaya, salah satunya mungkin tari-tarian tradisional. Sekarang udah banyak yang tidak tahu ya Bapak Ibu ya, anak-anak didik kita kalau misalnya diajak permainan yang tradisional, mereka lebih suka yang Mobile Legend gitu ya. Mereka lebih suka yang Free Fire atau apa gitu. Nah, sedangkan yang permainan-permainan kayak dakon, kemudian gobak sodor dan yang lainnya, mereka sudah merasa wah itu jadul gitu ya, ketinggalan zaman gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, mungkin Bu Ririn silakan. Menurut saya, kalau kodrat alam itu kan segala sesuatu yang dikaitkan dengan bakat dan minat dari peserta didik, Bapak. Nah, aspek itu yang perlu dikembangkan ketika kita berhadapan dengan anak. Kemudian, kalau kodrat zaman itu jadi bentuk bakat, bentuk minat yang dimiliki oleh anak dengan bantuan kita untuk membimbing, mengarahkan, itu disesuaikan untuk pemenuhan sebisa mungkin kita bisa mengakomodasi, bisa memadukan antara bakat dan minat yang dimiliki oleh anak itu yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Bapak. Luar biasa. Iya benar, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ririn. Mungkin ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Saidina Ali, mungkin Pak Badrus? Pak, terima kasih. Menurut saya, kenapa pendidikan murid itu perlu mementingkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, karena kodrat alam dan kodrat zaman itu, Pak,
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, diartikan sebagai lingkungan, Pak, tempat alam peserta didik itu dan kultur yang ada di sana. Ya, misalkan di daerah pinggir laut, pantai, yang jelas kan beda dengan di daerah pegunungan. Makanya muatan-muatan dan metode pembelajaran pun ya juga harus berbeda, itu Pak. Dan itu tetap harus dimengerti sendiri oleh kita sebagai pendidik, bagaimana kita memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Ya, kayak dulu dengan sekarang pasti beda. Dulu kan manual, nulis pakai papan tulis macam-macam. Nah, kalau sekarang kan sudah informasinya sudah alat-alat informasi sudah semakin canggih, Pak. Ya, seperti para pakar kita sudah menjelaskan bahwa dunia ini mengalami 3 gelombang, Pak. Jadi pertanian ke industri maka akan gelombang informasi, Pak. Karena informasi sudah segala-galanya sekarang. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Badrus. Apalagi sekarang sudah akan memasuki industri 5.0 ya. Okay. Jadi sudah bukan 4.0 lagi. Dan juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kalau nggak salah alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Jadi kita harus mengajarkan anak kita yang mana mereka itu akan hidup di mana Bapak Ibu hidup sekarang dengan hidup yang akan datang itu beda. Jadi kita harus mengikuti zamannya juga, gitu ya. Ada Bu Ngesti, silakan Bu Ngesti. Oke, terima kasih. Untuk nomor 3, guys. Maaf, baru dari kamar mandi. Mengapa pendidikan murid mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, Bapak, yang namanya kodrat alam itu kan sifat yang sudah dimiliki peserta didik sejak lahir. Dan kita tidak bisa merubah itu, baik itu kelebihan atau kekurangannya. Tetapi dengan adanya kodrat zaman, dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, setiap tahunnya berbeda, kita harus bisa memberikan keterampilan lebih kepada anak-anak yang memiliki kodrat alamnya itu sudah untuk mengikuti perkembangan zaman yang lebih baik. Contoh seperti di sekolah saya, ini ada anak-anak yang bisa menyanyi, akhirnya kita bimbing, kita ikutkan lomba-lomba mengikuti perkembangan nyanyi dan MC saat ini. Sehingga bisa kita keluarkan keterampilan itu untuk mengikuti acara perpisahan di luar, bisa mengikuti panggilan acara perpisahan di luar, ataupun ada kegiatan hajatan di luar, Bapak. Jadi ketika kodrat alam dan kodrat zaman ini bisa terbentuk, akan membentuk pendidikan yang secara keseluruhan dan relevan dengan kebutuhan zaman peserta didik saat ini, gitu, Bapak. Jadi seperti di sekolah saya ini, anak-anak tidak memegang HP, Bapak. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman, supaya mereka tetap bisa mengikuti teknologi yang terbaru, mereka tetap diperkenalkan di laboratorium sesuai jadwalnya, gitu, Bapak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ngesti. Berarti Bu Ngesti ngajar kelas istilahnya Bapak, tingkatan apa? SMP. SMP. Berarti tidak diperkenankan membawa HP di sekolah, gitu. Oke, Bapak, karena di sekolah saya berbasis asrama, Bapak. Jadi anak-anak tidak ada yang membawa HP. Oh gitu. Tapi tetap memberikan pembelajaran mengenai IT, gitu. Oke, karena di lab sesuai jadwal dan alhamdulillah komputer di sekolah kami lumayan banyak, Bapak. Jadi di sini Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman memang ini satu kodrat keadaan ya yang tidak bisa kita pisahkan. Alam berarti ya sifat atau memang bakat yang kita miliki yang dipadukan dengan lingkungan yang ada, yang mana kalau kita istilahnya ya, kita ingat
Trisentra atau ya ada Trisentra, mungkin Bapak Ibu masih ingat nggak Trisentra yang ada di Eksplorasi Konsep, yaitu baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat, ini yang juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak peserta didik kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat Bapak Ibu, biar kita lanjut. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Silakan Pak Muhlis. Suaranya ke-mute Bapak. Suaranya masih mute Pak Muhlis. Oke Pak, terima kasih Pak. Terdengar Pak? Sudah dengar. Oke, terima kasih. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan perkembangan pembelajaran yang saya lakukan ini, ya apa yang pemikiran yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk pengembangan pendidikan Indonesia itu masih tetap ada relevansinya atau masih sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya tetap masih sesuai dengan apa yang saya lakukan di sekolah. Karena di konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwasannya mendidik itu adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sana untuk mencapai kodratnya, ya mereka tentunya akan dibimbing atau diarahkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena betul apa yang disampaikan oleh beberapa pendapat Bapak atau Ibu bahwasanya tiap siswa, tiap anak itu dilahirkan dengan kemampuan ataupun bakat dan minat yang berbeda. Ya. Ada siswa yang memiliki kemampuan di bidang kognitif dan juga ada siswa yang memiliki kemampuan di sini motor atau gerak. Untuk mencapai kodratnya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di sini, kita ketahui bahwasannya di dunia pendidikan ini selalu mengalami upgrade atau perubahan. Kalau dalam bahasa komputer itu selalu mengalami upgrade. Tentunya dalam perkembangannya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwasanya juga di sana ada filosofi untuk belajar tanpa mengenal umur belajar selamanya gitu ya. Ya, seumur hidup. Ya. Kita ketahui bahwasanya kalau kita hidup nih selalu mengalami perubahan. Tentunya kita akan menyesuaikan kemampuan atau menyesuaikan belajar dengan perkembangan zaman yang ada pada saat itu. Misalnya sekarang sudah menginjak di era digitalisasi. Memang selayaknya, tapi ini kan hanya tuntutan, tidak serta-merta bahwasanya tiap lembaga itu mampu mengimplementasikannya. Selayaknya memang pembelajaran yang ada saat ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu pembelajaran berbasis digital. Contohnya, misalkan untuk penugasan atau materi itu selayaknya harus menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, untuk LMS sendiri sekarang sudah sudah difasilitasi oleh negara, oleh Google itu sendiri. Google Form itu contohnya itu adalah LMS bisa dimanfaatkan untuk LMS ataupun Content Management System. Nah, di sana dengan adanya LMS itu kita bisa jadikan media itu untuk mentransfer pengetahuan. Nah, di mana pengetahuan itu berwadah pada pendidikan. Karena kita ketahui bahwasanya pendidikan itu adalah sarana atau tempat untuk pengajaran itu Bapak. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro masih relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro masih ada relevansinya dengan apa yang saya lakukan ini. Tentunya akan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan kurikulum serta
karakteristik yang yang dibawa oleh siswa sendiri. Baik, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mulis, luar biasa sekali. Memang kita harus bisa menggunakan dari aplikasi yang ada ya, Google, termasuk salah satunya adalah S atau mungkin dari media yang lain. Tapi juga nanti akan ada yang bocor suaranya, dua kali deh. Suara saya kedengeran dua. Mungkin bisa di-mute Bapak Ibu. Oke, di sini memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Mulis, memang kita harus istilahnya masih ada relevansi pemikiran KHD sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kadang kita juga pernah nggak Bapak Ibu ketika waktu sekolah dulu ada pemetaan kelas, misalnya kelas A itu kelasnya favorit atau kelas apa gitu, kelas B sedikit apa, kelas C sampai kelas berapa yang paling nakal gitu. Masih ada nggak sekarang? Monggo, silakan siapa yang ini, karena ada 3, saya nggak tahu siapa yang lebih dulu. Saya, Pak. Oke, monggo silakan. Saya ini mungkin dari saya mungkin lain ya, dari lembaga Bapak Ibu, saya dari SLB. SLB itu sekolah luar biasa. Jadi isinya itu anak-anak istimewa. Masih dengar Pak? Ya, Assalamualaikum. lanjut. Itu kodrat alamnya itu anak yang mengalami hambatan melihat, hambatan bicara dan mendengar, inteligensinya, ada yang tidak perilakunya, sosial komunikasinya, itu kodrat alamnya. Nah, untuk karakter itu dibawa dari alam, anugerah Allah ya. Untuk pembentukannya itu masih butuh relevansinya itu kita itu benar-benar sebagai tenaga pendidik itu harus berhamba kepada anak, harus benar-benar sebagai guru di lembaga SLB itu harus benar-benar ikhlas ya, karena pendidikan dan pengajaran di SLB itu tidak semudah seperti menghadapi anak-anak yang Bapak Ibu hadapi. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Megawati. Ini memang beda ya cara penanganannya, cara mengatasi apa yang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bu Megawati dengan sekolah-sekolah yang mungkin pada umumnya memang beda nggih. Harus lebih sabar lagi dan lebih telaten lagi gitu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu mengenai yang pemetaan tadi, apakah masih relevansi nggak dengan pemikiran KHD yang kelas A? Masih Pak. Kalau di SLB itu Pak ya, bukan berdasarkan kelas, tapi berdasarkan karakteristik itu, berdasarkan ketunaannya, masih relevansi. Oke. Berarti memang akan gitu. Karena memang apa istilahnya, kemampuannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang ketunaannya, ada yang Oke, mungkin yang lainnya Bapak. Sekolah. Silakan siapa ini udah. Saya minta Pak Badir Soleh. Terima kasih Pak. Agak kacau suaranya Pak. Maaf sebelumnya. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih. Terkait pemetaan itu ya saya hormati dan
hargai untuk yang di sekolah SMP mungkin itu masih relevan, Pak. Tapi untuk sekolah di kami kebetulan SLTA di bawah naungan pesantren, kami tidak kurang relevan karena memang di kami meskipun tidak sama kemampuan latar belakangnya di kelas tetap kami kami laksanakan satu kelas, cuma persoalan nanti itu ada murid yang grade A, grade B itu ya tergantung gurunya bagaimana memodifikasi metode pembelajarannya. Misalkan kan kita kebetulan saya kan ngajar TIK, Pak, yang jelas basis kami tetap pakai Chromebook atau apa, kita kasih porsi soal yang berbeda, misalkan materi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Dan di awal kita kan sudah memaparkan tujuan pembelajaran kita apa. Nah, nanti kita sudah tahu kan, sudah yang jelas sebagai guru kan kita sudah tahu anak ini begini, kemampuannya begini. Nah, disitulah saya sebagai guru informatika tetap menggunakan soal-soal yang berbasis online, Pak. Misalnya pakai Moodle, Google Chrome, dan lain sebagainya. Terus kami juga membuat tipe bentuk soal yang berbeda, tergantung kemampuan anak yang mana yang cocok dengan soal yang saya berikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Badrus. Berarti istilahnya ini lebih mengarah kepada diferensiasi gitu nggih? Betul Pak, diferensiasi. Oke, lanjut ke Pak Muhlis ini. Kok tidak boleh deh. Dulu di sini kelihatan kamera. Suaranya ke mute, Pak. Ya. Oke, Pak. Oh ya. Sudah, Pak. Halo, sudah. Sudah. Oke, mohon maaf kena pencet barusan. Apa yang disampaikan, apakah terdapat relevansi antara pemikiran KHD dengan pemetaan yang diterapkan di beberapa masing-masing sekolah saat ini? Ya tentunya masih ada, Pak. Seperti yang disampaikan tadi dijawab oleh panjenengan, dengan adanya itu agar nantinya di masing-masing kelas terdapat yang namanya diferensiasi. Kalau sebenarnya ada manfaatnya untuk pemetaan. Salah satu contohnya, saya kan pernah bekerja di sekolah swasta sebelumnya, yaitu ya bisa dikatakan sekolah yang favorit untuk kawasan Probolinggo. Setiap siswa yang masuk itu, yang baru diterima itu tentu harus dilakukan semacam tes psikologi untuk mencari anak ini memiliki kemampuan apa, anak ini memiliki sifat bagaimana, kecenderungannya bagaimana. Nah, nantinya masing-masing anak itu selain sifat kognitif sama psikomotornya dan juga sifat karakternya kalau sudah dikelompokkan, tentunya nanti akan diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan, di masing-masing kelas akan diberi porsi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi tentunya tidak dalam pengelompokan kelas itu tidak yang pinter ketemu pinter semua, yang yang kemampuannya sedang semua, yang kemampuannya rendah semua. Tentunya di sana itu ada kemajemukan. Misalnya untuk kelas A, B, C misalnya, untuk yang kelas A ini misalkan yang pinter itu misalnya ada berapa persen? Ada 30%. Yang kelas B 30%, yang kelas C 30%. Kemudian yang kemampuannya sedang juga begitu. Kemudian yang memiliki prioritas di psikomotor misalnya, siswa-siswa yang memiliki dia itu ya aktif lah, bahasanya seperti itu, tanda kutip aktif. Tentunya kita akan mereka itu dibagi lah dari ketiga kelas. Jadi tidak melulu mereka yang yang nakal-nakal itu nanti dikumpulkan menjadi nakal semua, enggak. Tentunya prosentasenya itu masing-masing kelas itu ada. Supaya dengan adanya kemajemukan itu, misalnya ada sifat negatif dari masing-masing siswa itu, nanti akan diharapkan dengan bimbingan guru atau tuntunan guru, diharapkan siswa yang memiliki kompetensi yang baik, siswa yang memiliki karakter yang baik, mampu mengimbas atau menggenerate sifat-sifat baiknya terhadap siswa yang memiliki notabene adalah sikap yang kurang baik atau kemampuan yang kurang, begitu, Pak. Itu pentingnya adalah pemetaan untuk pemetaan kemampuan siswa, bakat, minat ataupun karakter siswa itu sendiri. Dan kebetulan saat ini tempat saya yang sekolah yang kedua di sini juga sama untuk siswa baru
itu dilakukan selain tes kompetensi juga dites psikologi. Kita mendatangkan tenaga psikotes ya dari universitas Pak untuk melihat bakat minat siswa serta karakter siswa itu sendiri arahnya kemana gitu Bapak. Itu aja Pak. Terima kasih. Siap. Pak Nulis. Berarti di sini memang apa yang saya simpulkan dari Pak Badrus ataupun Pak Nulis, berarti tidak ada relevansi pemetaan yang pinter-pinter semua ada di kelas A, yang bodoh ada di kelas C, semua nggak boleh. Tapi memang harus majemuk ya, harus kumpul yang pinter mungkin ada berapa persen, yang setengah pinter ada berapa persen di kelas B. Jadi enggak, kalau dulu saya memang masih menangi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga mungkin masih menangi juga, yang lebih sepuh juga. Ada yang sekolah itu yang kelas A itu semuanya pinter semua, jadi nggak ada yang IQ-nya di bawah rata-rata, semuanya pinter sehingga menjadi kelas favorit di sini. Itu tidak relevansi dengan pendidikan yang ada di pemikiran KHD. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, ini saya yakin Bapak Ibu sudah membaca mind map atau mulai dari eksplorasi konsep atau mulai diri hingga eksplorasi konsep yang khususnya ada di eksplorasi konsep yang Bapak Ibu baca, yaitu mulai tujuan pembelajaran yang mana peserta didik memahami pemikiran KHD, peserta didik menganalisis konsep, kemudian potret-potret pendidikan yang Bapak Ibu lihat dari video zaman kolonial sampai masa kini, kemudian kerangka pemikiran KHD, dasar-dasar pendidikan, ada metode Montessori, Froebel, Montessori. Kalau boleh tahu Montessori itu apa Bapak Ibu? Metode menggunakan panca indera ya Bapak Ibu ya. Kemudian Froebel itu apa? Ada yang bisa menjawab atau masih? Ini sudah ada kok di eksplorasi konsep. Montessori, kemudian Froebel ini lebih ke akal ya, atau lebih ke halo, oke Bapak Ibu. Froebel ini lebih ke permainan juga, sehingga taman anak di sini adalah satu kesatuan dari Montessori dan Froebel. Kemudian ada asas pendidikan KHD yaitu pendidikan dan pengajaran. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, mungkin sudah Bapak Ibu baca di situ. Kalau kita menanam jagung ya tidak mungkin nanti tumbuhnya menjadi padi dan seterusnya. Ada kodrat keadaan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, kodrat zaman isi dan irama, dan terakhir budi pekerti. Dan ini semuanya sudah Bapak Ibu lihat mulai dari kolom 1 sampai terakhir kolom 10, yang kolom 11-nya penutupan itu. Ini mind map yang ada di eksplorasi konsep Bapak Ibu. Kita lanjut diskusi. Nah, kita akan berdiskusi Bapak Ibu, karena ini harapannya, karena di volume ini refleksi diskusi, sehingga pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda dengan pemikiran yang lain bisa saling melengkapi. Dan Bapak Ibu bisa mengambil insight atau wawasan baru yang mungkin dari CGP lain bisa lebih gitu ya. Jadi harapannya di sini CGP atau Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan yang lainnya. Saya akan memandu pertanyaan atau dialog ini. Monggo silakan kalau memang ada yang mulai bertanya, nanti saya mohon dari CGP yang lain bisa menanggapi pertanyaan itu. Sehingga kita bisa saling berdiskusi, saling tukar pikiran. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini banyak, saya baru lihat. Ini ada Bu Vivin, silakan Bu Vivin. Suaranya ke-mute, Ibu.
Ya, terima kasih Bapak. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana cara mempertahankan budaya di daerah yang sudah mulai punah? Saya ulangi Bapak ya. Bagaimana cara melestarikan atau mempertahankan budaya di daerah yang sudah mulai punah? Terima kasih. Oke, sangat luar biasa pertanyaan dari Bu Vivin. Ya. Ini kalau Bapak Ibu masih resen, berarti ini saya anggap sebagai menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Vivin. Bagaimana untuk meminimalisir budaya-budaya yang sudah mulai punah ini? Saya minta dari Bu Ririn Sulastri. Dari tadi rasain ini. Menurut saya begini Bu, Bapak. Jadi upaya kita apa dan peran peran saya sebagai seorang guru, bagaimana supaya budaya yang ada di daerah itu tidak hilang. Jadi memang kita perlu mengingatkan kembali sejarah kepada anak, kemudian kita mengingat sejarah, memahami apa yang ada. Jadi tadinya memberikan pemahaman kepada generasi untuk tidak lupa. Artinya kayak seperti paribahasan itu kacang lupa sama kulitnya seperti itu. Nah, itu kalau di dalam masyarakat atau bahkan masyarakat luas maupun masyarakat umum maupun masyarakat sekolah, memang kita perlu mengingatkan kembali agar nilai-nilai budaya yang sudah tertanam sejak dahulu itu tidak hilang. Pada prinsipnya, nilai budaya itu pastinya memuat nilai yang positif. Nah, bila budaya itu mempunyai penilaian yang positif, maka itu yang perlu dipupuk, perlu dikembangkan. Kalau dikembangkan, mungkin tetap mempertahankan budaya yang sudah, tidak menghilangkan budaya yang sudah ada, tapi hanya menambahkan aja. Yang perlu dihindari adalah untuk budaya yang negatif. Itu menurut saya menanggapi dari yang disampaikan oleh Bu Vivin, Bapak. Oke, terima kasih Bu Ririn. Terima kasih. Tentunya kita tetap melestarikan dengan cara memberikan pemahaman, bahkan menjadikan ekstrakurikuler barangkali atau di P5 barangkali budaya-budaya yang ada di budaya lokal yang ada di sekolah kita. Tunggu siapa? Pak Badrus. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini saya diisi pertanyaan atau menjawab Pak? Silakan boleh bertanya atau menjawab Bapak dari Oke. Saya menjawab dulu sekaligus bertanya Pak, karena agak sulit ini anunya. Pertama, apa langkah untuk memberdayakan budaya lokal yang ada? Ini katanya menjawab dulu. Oke, nah, saya menjawab untuk Bu Vivin tadi. Pertama, kebetulan sekolah kami ada di lingkungan asrama, pondok. Ya langsung aksi nyata yang sekolah kami dan kami termasuk terlibat di dalamnya, kami melakukan pengenalan budaya daerah Pak. Dengan aksi nyata, misalkan ada festival, hadra, festival seni-seni angklung dan lain sebagainya yang dikonsep, dikemas dalam lingkup pesantren Pak. Itu. Terus yang kedua kami bertanya Pak, ini pertanyaan kami agak panjang. Begini Pak, aksi nyata saja di dunia ini, khususnya di Indonesia, di negara kita, di sini sudah banyak terjadi korupsi dan lain sebagainya. Saya yakin kita sudah melihat semua di televisi dan lain sebagainya. Maaf tidak menyebut nama. Para koruptor itu kan kalau saya lihat basic pendidikannya sudah luar biasa Pak. Alumni SMA yang bagus, SD yang bagus, SMP yang bagus, bahkan kampus yang bagus. Nah, kalau kita menarik pendapatnya Ari Ginanjar, bahwa di situ ada 3 kecerdasan, intelektual, emosional, dan spiritual. Begitu. Nah, kenapa kok mereka masih melakukan ini, padahal mereka orang-orang cerdas semua, dan basic pendidikan, latar belakang pendidikannya sudah bagus semua. Nah, pertanyaannya,
apanya yang salah nih? Apakah sistemnya, gurunya, atau memang negaranya yang kurang baik menerapkan sistem yang ada di lingkungan kerja kita? Ini terkait dengan output pendidikan kita, Pak. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Badrus. Ini sudah dijawab oleh Pak Badrus, yaitu menggunakan aksi nyata yang bisa kita kaitkan dengan P5 ya Bu Vivin, ya, mengenai apa yang kita lestarikan. Nah, untuk yang sering kita terjadi nih Bapak Ibu, mungkin saya tidak, apa perlu saya ulangi lagi pertanyaannya atau langsung dijawab mengenai koruptor ini? Outputnya ini yang salah ini apanya ini? Ini pendidikannya atau orangnya atau gimana? Monggo Ibu Deno di sini. Siapa ini? Silakan Bu Riri. Begini Bapak, kalau menurut saya sepintar apapun orang, kalau kita tidak pernah melatih mental baik kita, itu juga akan menjadi nihil. Jadi yang paling utama kita harus bersikap mental yang baik supaya kita kecerdasan yang sudah maksimal itu bisa mengarah pada sesuatu yang positif. Begitu aja. Siap. Terima kasih Ibu Ririn. Ini ada tambahan dari Bu Deno, silakan. Oke Bapak, terima kasih. Menurut saya kalau saya mau menanggapi yang untuk Bu Vivin dulu, boleh Bapak? Oh, monggo. Oke, untuk mengenalkan budaya kita khususnya di Probolinggo, kalau di lembaga saya itu kita masukkan ke dalam topik-topik pembelajaran Bapak. Contohnya kita itu ada topik Indonesia Tempo Dulu. Nah, jadi di sana kita mengenalkan kepada anak-anak, di sana ada permainan tradisional, ada makanan tradisional, terus ada baju-baju tradisional seperti itu. Dan juga kita di Probolinggo juga sekarang lagi gempar-gemparnya tari gelipang. Jadi kemarin juga ada tampilan tari Sewu Gelipang, Gebiar Sewu Gelipang di alun-alun Keraksan. Itu juga menurut saya sebagai salah satu tujuan kita supaya anak-anak bisa mengenal budaya kita di Probolinggo, khususnya tarian asli Probolinggo yaitu tarian gelipang. Seperti itu. Untuk Pak Badrus, untuk yang korupsi itu menurut saya dari pribadi masing-masing sih Pak. Kita tidak bisa menyalahkan gurunya, karena kan pendidikan berjalan, kalau pendidikan tuh menurut saya bukan hanya tentang ilmu pengetahuan saja, tapi kita juga memikirkan akhlaknya, karakternya bagaimana. Jadi menurut saya dari dirinya sendiri dan mungkin terlena gitu ya Bapak ya atas pekerjaan yang mungkin sudah tinggi terus akhirnya jadi korupsi seperti itu. Jadi menurut saya itu dari dirinya sendiri Bapak, bukan karena gurunya atau yang lainnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Deno. Oke, ini sudah menjawab dari Vivin. Mas apa ini? Saya lupa tari apa tadi Bu? Gelipang. Tari gelipang Bapak. Gelipang. Nah, nanti saya coba searching ya. Penasaran juga tari gelipang. Tari gelipang asli Probolinggo Bapak. Ya, siap. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua, memang dari kepribadiannya Pak Badrus katanya. Nah, ini apakah masih pertanyaan yang sama dari Bu Vivin dan Pak Badrus atau ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan, saya minta ke Bu Nur Asia. Oke, halo. Ya, siap. Ini Bapak kedengaran? Ini saya ada pertanyaan untuk Pak Ibu Bapak, Pak Badrus semuanya. Tadi terkait dengan pertanyaan pemantik yang keempat itu belum ada titik terang ya Bapak. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak. Tadi kan masih belum jelas maksudnya dari kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berhamba pada anak, itu pengaplikasiannya kepada anak di sekolah itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah
mempraktekkan di sekolah masing-masing bisa berbagi pengalaman baiknya di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nur Asia. Ini berarti ada tulisan pendidikan berhamba pada anak. Ini untuk mengaplikasinya seperti apa Bapak Ibu? Monggo. Saya bentar saya lihat dulu. Silakan Ibu Denok sudah. Silakan Pak Mulis. Baik, saya menanggapi pertanyaan yang pertama, saya menanggapi pertanyaan dari Pak Bagus ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwasannya korupsi itu masalahnya di mana. Sedangkan statement awalnya Pak Badrus menyampaikan bahwasanya kejelasan itu ada 3, intelektual, emosional, dan spiritual. Untuk yang intelektual, saya kira nggak ada masalah, ya. Cuma di sana dengan adanya intelektual, karena sifat emosionalnya, kemudian spiritualnya juga kurang, ya, penerapannya, pengaplikasian spiritualnya, penghayatannya terhadap spiritual itu kurang, sehingga akan mempengaruhi emosional. Dari emosionalnya itu, dia akan menggunakan kecerdasannya, intelektualnya untuk melakukan korupsi. Nah, akarnya dari mana? Akarnya itu adalah dari gaya hidup. Pola gaya hidup yang berlebihan. Kesadaran kurang akan kemampuan diri. Itu yang membuat manusia itu akan melakukan korupsi. Mohon maaf semua Bapak Ibu yang ada di sini. Salah satu contohnya, kalau kita sudah tahu bahwasanya pemasukan kita satu hari 100.000, jangan sekali-kali kita itu mengkonsumsikan uang itu melebihi dari 100.000, Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi akhirnya, ya mohon maaf, pinjem ke bank. Gitu Bapak Ibu. Dari pinjem ke bank, SK kita digadaikan misalkan dari gaji kita, misalnya mohon maaf, misalkan 2 juta, umpama 2 juta. Kita pinjam dengan cicilan 1.500, 1.500.000 per bulan. Sisanya 500. Nah, kita kan akan mengalami kekurangan di sana itu untuk biaya kehidupan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya mungkin dengan lemahnya iman, emosional muncul, kemudian intelektual dijalankan untuk melakukan korupsi. Nah, sebenarnya menurut saya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama itu menurut saya pribadi itu adalah gaya hidup. Gaya hidup ya yang secara berlebihan lah. Cara pandang orang ini memang tidak sama. Gaya hidup berlebihan seperti apa, gaya hidup sederhana itu seperti apa. Itu menurut saya untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Badrus. Kemudian ini tadi pertanyaannya dari Ibu siapa? Bu Deno terkait ini apa namanya? Aduh, error saya. Terkait apa? Lupa saya Pak, barusan Pak. Menghamba. Oh, menghamba. Menurut saya, kita sebagai coaching atau sebagai tutor atau pendidik, yang kita didik itu kan bukan hanya dalam pengajaran yang kita didik, dalam dunia pendidikan yang kita sampaikan itu bukan hanya pengetahuan saja. Namun kepribadian, tingkah laku yang baik itu juga perlu kita sampaikan ke siswa. Nah, untuk menghamba kepada siswa, tentunya di sini kita harus memberikan layanan lebih terhadap siswa pada saat kita itu melakukan proses transfer pengajaran. Salah satu contohnya, siswa betul-betul kurang memahami materi yang kita ajarkan. Nah, tentunya di sana ya kita harus peka sekali ya. Salah satunya dengan adanya administrasi pembelajaran, kita harus benar-benar memahami betul siswa yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan siswa yang memiliki kompetensi sedang dan rendah itu kita harus benar-benar memahami. Kalau yang betul lah Bapak Ibu, mohon maaf saya sendiri juga belum bisa melaksanakan dengan baik masalah administrasi pembelajaran itu. Nah, dari situ kita harus mampu memberikan layanan yang terbaik untuk siswa. Notabene adalah siswa yang memiliki kemampuan kurang. Salah satu contohnya, kalau kita benar-benar mampu, misalkan dalam satu kelas itu, misalnya pelajaran matematika, misalnya 90% siswanya sudah mampu berhitung. Ada 2 anak yang masih belum mampu, bukannya tidak mampu, cuma daya tangkap yang bersangkutan itu adalah lambat. Ibaratnya kalau kita sebagai guru menyampaikan 1 kali, siswa A sampai misalnya A, B, C, D, sampai misalnya sampai Y itu sudah bisa paham, X, Y, Z masih belum paham, perlu penyampaian 3 kali baru mereka
benar-benar memahami gitu loh. Nah, disinilah kita akan berperan. Di sini kita akan memberikan bimbingan khusus kepada mereka. Semestinya seperti itu. Nah, itu kita istilahnya menghamba. Jadi apa keluhan mereka, keluhan terhadap materi yang kita sampaikan. Kalau mereka masih belum memahami, kita coba ganti pola-pola pembelajaran yang lain. Atau mungkin kita memanfaatkan media-media lain. Atau mungkin kita kalau kita tahu bahwasannya walaupun kita adalah sebagai guru, mungkin cara penyampaian kita itu kurang bisa difahami oleh siswa, kita juga bisa memanfaatkan siswa yang lain yang bahas. Notabene di sini adalah tutor teman sebaya misalkan. Tapi kita harus pandai-pandai memilih siswa yang di sini penyampaiannya mudah diterima oleh teman yang lainnya. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian menghamba di sini juga kita salah satunya kita juga harus menerima keluhan-keluhan dari mereka, permasalahan misalnya, Ibu, saya tadi malam saya tidak bisa belajar, soalnya ayah dan ibu saya bertengkar di rumah, sehingga ulangan saya hari ini, nilai ulangan saya itu apa ya namanya, tidak tercapai atau di bawah KKM. Bagaimana ya Pak? Nah, ini kita harus juga menerima keluh kesah dari peserta didik kita. Nah, kita juga harus mampu memberikan solusi, bimbingan kepada mereka. Nah, ini menurut saya itu adalah salah satu contoh kita itu menghambakan, menggunakan seluruh daya kemampuan kita untuk membantu siswa, istilahnya mencerdaskan siswa, membantu permasalahan-permasalahan siswa. Nah, itu aja Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ambulis atas penjelasannya yang bisa saya garis bawahi tentang spiritualnya Pak Badrus ditingkatkan agar tidak ada koruptor sampai intelektualnya yang dikembangkan. Kemudian yang saya tangkap juga dari Pak Muhlis mengenai pertanyaan menghamba tadi, memang semua daya kekuatan pikiran ataupun usaha kita untuk memang mencerdaskan anak didik kita tanpa pandang bulu. Istilahnya anak didik A yang pinter A sampai Z ini kita perhatikan, tapi anak yang masih sampai L ini kita tidak perhatikan. Sebenarnya itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Kita menilai dari prosesnya, bukan menilai dari, karena kita ya biasanya kita sebagai guru itu yang dititik beratkan adalah value, nilainya. Oh, kalau nilainya bagus, kita kasih bagus. Oh, kalau nilainya bagus, kita kasih perhatian yang penuh. Kalau nilainya jelek, kita kadang cuek gitu ya dengan anak itu. Oh, anaknya sedikit cantik misalnya, kita perhatian penuh. Yang udah nggak cantik, nggak kita perhatikan. Nah, itu bukan menghamba gitu ya salah satunya ya. Berarti memberikan perhatian penuh pada seluruh tanpa ada perbedaan. Monggo, ada yang rasain? Atau sudah? Oke, silakan Pak Badrus. Oke, terima kasih. Untuk katanya Bu, siapa tadi, aksi nyata bagaimana konsep kita menghamba kepada anak. Begitu Bu ya, yang bertanya, lupa namanya, terima kasih. Kebetulan sekolah kami ada semacam aksi nyata gerakan, namanya GSM Pak. Gerakan sekolah yang menyenangkan, merdeka, dan asik lah gitu, gembira. Apa maksudnya? Jadi sekolah yang betul-betul memanusiakan manusia sehingga mereka merdeka dalam berpikir, berpendapat, beraksi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita mendidik anak dengan rasa, karsa, ya, psikomotor, dan sebagainya itu Pak. Nah, seperti yang telah kodrat yang mereka miliki. Karena kami berprinsip Pak, kodrat anak didik itu ini kembali ke kodrat adalah seperti hukum kekekalan energi Pak. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dirubah. Artinya tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dibuat maksud kami. Jadi kodrat sama seperti itu. Kodrat seperti itu sudah seperti itu. Kita tidak bisa, cuma kita bisanya merubah dengan metode dan cara kita dalam mendidik anak. Makanya gerakan sekolah menyenangkan yang kami lakukan itu adalah dengan melatar belakangi karena kami pesantren, memang basicnya anak-anak sangat plural sekali di situ, bermacam-macam
budaya yang masuk dari luar kabupaten, luar provinsi itu. Makanya prinsip kami dalam menghambakan diri kepada anak-anak, mendidik dengan hati, rasa dan rasa. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Badrus. Bisa saya simpulkan, saya garis bawahi adalah humanis, yaitu memanusiakan manusia. Istilahnya seperti itu ya. Oke, Pak. Kita lanjut, Bu Nurasia. Iya, Bapak. Terima kasih Pak Badrus. Itu barusan saya yang bertanya, Bu Nur. Oke, terima kasih. Aksi nyatanya berarti Bapak di sekolahnya itu ada program juga Pak. Berarti gerakan sekolah namanya menyenangkan. Gerakan sekolah menyenangkan. Itu bagus sekali Bapak. Kayaknya menarik ya. Mungkin saya pengen tahu itu programnya di sekolahnya seperti apa. Apa ada kegiatan atau apa dilaksanakan di berapa bulan sekali atau gimana prosesnya? Mungkin nanti saya bisa di ATM di kita modifikasi di lembaga. Siap. Pak Badrus. Oke. Seperti apa itu Pak? Contoh prosesnya gerakan sekolah yang menyenangkan itu yang diterapkan di lembaganya Pak Badrus. Boleh saya tanggapi, Pak? Monggo, Bapak. Oke. Contoh di pagi hari, Bu, kita dalam kondisi suci, kita berikan contoh bagaimana berwudu, kita setelkan suara-suara orang pembacaan Al-Qur'an, ya. Terus berwudu, terus kita bersolat duha. Di sela-sela sholat duha itu kita berikan anak-anak yang suaranya merdu atau apa, kita mengaji lah Yasin atau apa, kita bergantian kita laksanakan itu, Pak. Gitu, salah satunya itu dan lain-lainnya. Biar tidak lama. Terima kasih, Pak. Jadi bentuknya religius, Pak. Ya, religius yang menyenangkan, yang memberikan kesejukan hati sama anak-anak karena mereka mau belajar, Pak, menuntut ilmu. Jadi di awal pembelajaran kita berikan sesuatu yang menyenangkan dalam konsep religius. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Badrus, GSM gitu ya. Kalau di sekolah saya itu ada namanya lipat lisa gitu ya. Ada lipat lisa berarti lihat pelanggaran tegur, lisa lihat sampah ambil. Nah itu pernah, maksudnya kita selalu coba praktekkan, kita buang sampah sembarangan, apakah ada respon dari anak ini? Ternyata memang ada respon, dan di sekolah ya ini sekedar ya sharing-sharing. Jadi di sekolah kami sampai bisa mendapatkan istilahnya dari daerah itu mendapatkan sekolah yang lingkup kebersihannya paling besar di Surabaya. Karena memang kita menggunakan lisa gitu. Lihat sampah ambil, dan kita harus menjadi tabiat atau karakter kita. Ada Bu Ririn terakhir, ini pertanyaan terakhir ya, biar kita tidak terlalu malam. Bukan pertanyaan Pak, tapi sedikit memberikan contoh mengenai sekolah yang menyenangkan, Bu Nur Asia nggih. Yang menyenangkan, aksi nyata yang bisa saya sampaikan di sekolah saya berkaitan dengan mapel yang saya ajarkan adalah olahraga. Jadi misalkan seperti ini, setiap memulai pembelajaran olahraga itu biasanya HP anak-anak itu dikumpulkan dalam maksud adalah ketika proses pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak main HP sendiri dengan tujuan anak-anak bisa memperhatikan dengan seksama. Nah, ketika ada salah satu anak yang melanggar, tidak mengumpulkan HP-nya, itu maka tindakan dari saya adalah meminta anak untuk mengumpulkan sampah bekas dari botol minuman itu, Pak. Nah, itu dikumpulkan setiap ada anak-anak yang melanggar, begitu dikumpulkan terus yang akhirnya dapat banyak. Nah, ketika sudah dapat banyak itu saya sarankan, "Nak, sampah ini dijual." Nah, ketika sudah mendapatkan uang, maka uang itu saya sampaikan ke anak-anak, silahkan ditaruh di uang di kas kelas, Nak. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu aksi nyata yang bisa saya terapkan di sekolah saya, Bapak. Itu aja.
Terima kasih Ibu Ririn sudah membagikan juga mengenai aksi nyata GSM yang ada di sekolahnya. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu, atau bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan, bahwasanya memang bagaimana kita untuk bisa menjadikan siswa kita atau peserta didik ini menjadi tolak ukur kita, menjadi pusat perhatian kita, menjadi prioritas kita dalam mendidik anak didik kita. Dan kemampuan atau kodrat alam yang mereka miliki pasti berbeda-beda, bukan berarti mereka yang tidak suka kimia atau yang tidak menjadi dokter dia tidak akan menjadi orang sukses, tidak mungkin, atau tidak selamanya dokter menjadi orang, atau orang yang memahami tentang olahraga belum tentu dia bisa istilahnya gagal di pembelajaran yang lainnya. Oke, kita akan lihat coba di sini Bapak Ibu. Ini mungkin sudah Bapak Ibu lihat di YouTube ya, mungkin ya. Ini saya ngambil dari YouTube. Thank you. You are about to begin your exams. These exams are going to define you. The grades you get are going to determine which sixth form, which university, and which job you will be able to get into. These exams are exceedingly important, and I want you to take them seriously. These exams will determine what you become in life. Sorry, miss. This was a letter written by a head teacher in Singapore. I think it's really important for the teachers, your parents, and for you to hear. Dear parents, the exams of your children are to start soon. I know you're really anxious for your child to do well, but please do remember, amongst the students who'll be sitting for their exams, there's an artist who doesn't need to understand math. There's an entrepreneur who doesn't care about history or English literature. There's a musician whose chemistry marks won't matter. There's a sports person whose physical fitness is more important than their grade in physics. If your child does get top marks, that's great. But if he or she doesn't, please don't take away their self-confidence and their dignity from them. Tell them it's okay. It's just an exam. They are cut out for much bigger things in life. Tell them no matter what they score, that you love them and don't judge them. Please do this, and when you do, watch your children conquer the world. One exam or low mark won't take away their dreams or their talent. And please do not think that doctors and engineers are the only happy people in the world. With warm regards, the principal. And here's my message. Exams are important, but they're not everything. Grades are good, but they don't define you. Don't let one exam or one grade define your whole future. There is so much more potential right inside of you. And remember, as Albert Einstein said, everyone's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it's stupid. Don't let other people's metrics of success become yours. Oke, Bapak Ibu. Ini sudah kita sering lihat ya di YouTube, bahwasanya memang nanti saya minta dari Bapak Ibu untuk bisa merefleksikan juga apa yang sudah Bapak Ibu lihat ini. Kita merefleksikan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini, termasuk salah satunya adalah apa yang sudah kita lihat dari video itu. Monggo perwakilan dari Bapak Ibu untuk bisa menjawab. Dari selama proses kita pembelajaran atau kita berdiskusi, kita saling tukar pikiran, kemudian kita saling berdialog sehingga kita mendapatkan wawasan baru, termasuk salah satunya adalah kita melihat dari video itu. Apa yang menarik dari pembelajaran ini?
Silakan, ada yang mau rasain? Saya minta Pak Rindi aja deh, karena Pak Rindi kelihatannya lebih siap ini untuk menjawab. Silakan Pak Rindi, apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih Pak. Di pembelajaran kali ini yang sangat menarik adalah kita bisa berdiskusi, saling berdialog, meskipun melalui media Google Meet, dunia maya ya Pak. Tapi antusias sekali Bapak Ibu semuanya, sangat aktif menurut saya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Untuk menanggapi sedikit tentang video yang Bapak tampilkan tadi, saya sendiri masih baru menonton kali ini Pak, untuk video seperti itu. Video itu kan isinya tentang nilai seseorang. Nah, secara langsung kami sudah mempraktekkan itu di sekolah. Jadi anak-anak yang berkebutuhannya di bidang olahraga dan kemampuannya di bidang pengetahuan, itu kita tidak bisa menilai secara harus sama, tapi kita juga pilih untuk sesuai dengan kemampuan anaknya. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Rindi atas refleksinya. Kita lanjut yang kedua Bapak Ibu. Apa yang berbeda dari pemahaman Bapak Ibu tentang pemikiran KHD dengan peran Bapak Ibu saat ini di sekolah? Yang berbeda dari pemahaman Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Badrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, saya sebenarnya agak kurang sinkron dengan, maksudnya agak sedikit berbeda terkait dengan bahwa apa ya, anak itu terlahir bukan dalam keadaan suci, kodrat alamnya. Ini kan salah satu pemikiran KHD seperti itu. Tapi sudah ada bayang-bayang yang ada di kertas putih itu, lalu bayang-bayang itu nampak ketika dipoles dengan pendidikan apa dan lain sebagainya. Nah, karena kami sedikit banyak tahu tentang bahwa ada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyatakan bahwa anak, artinya kurang lebih seperti ini penggalannya saja Bapak, bahwa anak lahir ke dunia ini sudah dengan fitrah. Nah, fitrah itu kalau kita definisikan dalam bahasa Arabnya kan suci artinya Pak. Ya, itu yang pertama yang berbeda. Nah, ini mohonlah kalau ada teman-teman yang bisa mengartikan atau menganalisa, monggo silahkan. Ini sedikit kebingungan perbedaan pemahaman saya dengan KHD. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik Pak. Dulu waktu lupa saya tahunnya, ketika ini terkait dengan video dan pemikiran KHD yang saya tonton barusan dengan video yang saya tonton barusan, saya ingat ketika saya masih tahun berapa mendewakan nilai UN waktu itu Pak. Salah satu waktu tahun berapa UN itu menjadi syarat mutlak kelulusan. Itu yang bingung bukan murid Pak, malah gurunya akhirnya. Iya, malah ya mohon maaf, saya punya teman itu kepala sekolah di SD, saya kebetulan di SMA. Ketika ada anak yang nggak lulus waktu itu, ya, oleh salah satu kabupaten malah dipanggil oleh kadisnya. Nah, ini kan repot sebenarnya. Nah, ini yang sedikit beda, menempatkan nilai intelektual itu segala-galanya untuk lulus Pak. Padahal mohon maaf, menurut Rocky Gerung itu kan ijazah itu bukan tanda kita berpikir Pak, tapi ijazah itu tanda kita lulus sekolah, kan seperti itu bahasa gampangnya, kan seperti itu. Mohon ya ini Pak pemaparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Badrus Soleh. Ini barangkali ada yang mau menanggapi Bapak Ibu mengenai perbedaan pemahaman Pak Badrus ini, bahwasanya anak itu tercipta atau terlahir dalam keadaan suci, berarti memang tidak tabula rasa gitu ya, atau bisa dikatakan tabula rasa gitu ya. John Locke Pak. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu?
Di situ mungkin fitrah itu suci minadzambih gitu ya Bapak ya. Betul. Iya. Jadi memang dari dosa-dosa atau bisa dikatakan memang tidak ada dosa sama sekali yang ada daripada anak itu sendiri. Tapi yang dimaksud dari KHD adalah anak itu sudah memiliki bakat sendiri Bapak. Memiliki bakat yang memang kita hanya mempertebal garis-garis yang sudah ada dari anak itu sendiri. Tapi di fitrah itu di situ bukan fitrah termasuk bukan fitrah apa ya, tapi minadzambi yang saya pahami yaitu fitrah dari dosanya itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, apa ada yang perlu yang ditanyakan atau tidak, karena di sini kita sudah jam 21.12. Di sini ada foto bersama, jadi ini udah slide terakhir. Namun saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwasanya besok itu ada ruang kolaborasi yang mana nanti Ya. Kenapa Bapak? Oke. Jadi besok kita ada ruang kolaborasi, di jamnya juga jam yang sama, tapi dengan waktu yang lebih lama. Insya Allah kurang lebih jam 21 lebih 45 Bapak Ibu ya, karena 3 JP. Dan seterusnya seperti ini, dan ini adalah yang terakhir maksudnya yang terakhir itu adalah ruang eksplorasi konsep yang terakhir, karena nanti di eksplorasi konsep seterusnya tidak ada Vicon, yang ada Vicon hanyalah ruang kolaborasi. Terus ini Bapak Ibu untuk penyamaan persepsi, karena ini Bapak Ibu masuk ke PMM, tugas-tugasnya. Jadi tadi kita sudah ngobrol dengan sudah jimit dengan seluruh fasilitator dan BGP. Disarankan kalau bisa Bapak Ibu ketika ngupload tugas, baik itu di demonstrasi kontekstual atau koneksi antar materi atau yang ada di eksplorasi konsep yang kayak kemarin, ini usahakan bukan berupa drive, tapi berupa YouTube. Jadi Bapak Ibu upload aja di YouTube, kemudian link YouTube-nya kirim ke LMS. Karena memang di PMM ini lebih diharapkan dari YouTube masuk ke PMM, bukan dari drive ke PMM gitu ya. Jadi saya harap nanti ketika ada tugas khususnya yang ada di link gitu ya, yang berupa link, itu linknya upload dulu ke YouTube. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita foto bersama. Karena setiap kali sesi kita harus foto bersama Bapak Ibu. Mohon untuk dihidupkan Bu Megawati dan Pak. Oke, Bu Megawati, oke. Kita foto bersama, oke. Nggak tahu. Monggo Pak Badrus, untuk gayanya seperti apa Pak Badrus? Biar kita seragam. Monggo Ketua. Pak Badrus, silakan Pak Badrus ngasih kode. Seperti apa? Maksudnya gimana Pak? Kurang dengar. Untuk gaya posenya seperti apa Pak Badrus? Tangannya seperti apa biar kita seragam? Misalnya seperti ini atau apa? Terserah. Gimana? Monggo. Mungkin ibu-ibu yang lebih paham tentang kode-kode. Mohon maaf Pak. Wah, jempol, kameranya Pak. sudah aktif semua apa belum ini Bapak? Oh, jempol aja, oke. Silakan jempol Bapak Ibu biar kita sama. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya mohon untuk dari Pak Zaman untuk memberikan closing statement, nanti ditutup. Balik aja ya dari Pak Bu Yuni untuk memberikan closing statement dan ditutup dengan Pak Zaman. Monggo, Bu Yuni, closing statement. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari hasil diskusi yang saya amati, sangat luar biasa jawaban dari para CGP hari ini. Meskipun sudah malam, tapi tetap bersemangat. Saya juga banyak ilmu yang saya peroleh dari kegiatan hari ini, Bapak. Di luar apa ya, Pak? Di luar apa ya, Pak? Di luar dari modul, di luar dari modul juga ada yang tentang sebelum masuk ke apa ya Pak, emosional sosial. Jadi sudah disampaikan di awal seperti tingkah laku, budi pekerti, kemudian masalah korupsi itu tadi sangat
luar biasa sekali. Kemudian juga di sini juga ada ibu yang mengajar di SLB, itu juga merupakan apa ya, pembelajaran bagi saya. Jadi kita sebagai guru harus memiliki hati yang sangat lapang, hati yang sangat ikhlas untuk mengajari anak yang mempunyai keunikan tersendiri, Bapak. Jadi anak itu unik, anak itu berbeda. Kita sebagai guru harus bisa menuntun, membimbing, dan mengarahkan potensi anak untuk menjadi versi yang terbaik bagi dirinya. Itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni atas closing statement-nya. Dan terakhir saya minta Pak Badrus untuk sedikit memberikan closing statement sekaligus menutup sesi ini, Bapak. Monggo. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf Bapak Badrus. Mohon maaf Pak Zaman, mohon maaf. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Fasilitator, Bapak Misbahul Munir membersamai kita pada kegiatan pada malam hari ini, bahwa dalam perjalanan kita sebagai seorang pendidik, maka di setiap masa pasti kita akan menemukan masa yang terdahulu waktu kita belajar dan masa sekarang kita mengajari, bahwa di waktu-waktu tertentu kita menemukan perbedaan-perbedaan dan keunikan-keunikan kepada anak didik kita. Yang terpenting dari kita semua yang saat ini sedang mendidik murid-murid kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran, selalu mengupgrade diri kita sehingga kita mampu mendidik anak-anak kita sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan kodrat alamnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Fasilitator, Bapak Misbahul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Monggo lift untuk jimitnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Monggo Pak Zaman. Izin keluar, Bapak. Terima kasih Bu Yuni. Monggo Bu Yuni. Monggo Bu Ririn. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Muhlis. Terima kasih Pak. Siap Bapak.